Pinjam uang sama kamu. Ngapain aku pinjam uang sama orang? Kalau ada yang barang-barang itu ada, jual aja. Itu jual patek. Ya udah jual semuanya kalau kayak gitu. Terus kamu beli lagi tuh mobilnya balik. Pemirsa Silet RCTI, setiap hari jagat media sosial terus disesaki berita-berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran heboh diperbincangkan netizen. Mulai dari Mahalini geram dituding selingkuh dan siap laporkan akun pembuat fitnah, hingga wow, manusia emas Mira kembali beli tas emas dengan harga miliaran. Dan inilah sederet berita heboh artis di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Mahalini geram dituding selingkuh, siap laporkan akun pembuat fitnah. Ketenangan Mahalini mulai terusik dengan salah satu akun yang membuat konten video yang menuding dirinya selingkuh dengan salah satu krunya. Dan setelah lama diam, Mahalini akhirnya menebar ancaman siap mengambil langkah tegas dengan melaporkan si pemilik akun ke polisi jika pencemaran nama baiknya itu terus berlanjut. Di sisi lain, Rizky Febian juga belum berkomentar terkait tudingan panas yang menyasar sang kekasih. Pelantun tembang Ego itu justru lebih memilih mengunggah potret kedekatannya dengan salah satu member EXO, Lay. Semuanya support sih secara gimana kitanya punya saling support, semuanya support walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar, yang penting positif dan nggak nyeleneh kemana-mana. Heboh, Desta diminta rujuk dengan Natasha Rizky oleh Iwan Fals. Ekspresi Desta langsung disorot. Menjadi bintang tamu di podcast yang dipandu Vincent Desta, musisi senior Iwan Fals sempat membuat Desta tak bisa berkata-kata. Setelah Bang Iwan, demikian Desta akrab menyapa musisi idolanya tersebut, menyarankan agar mantan suami Natasha Rizky itu rujuk dengan sang mantan. Mendengar saran menggelitik itu, Desta pun sempat terkejut dan salting. Bang Iwan berumah tangga berapa tahun? 80 deh, tahun 80 berarti. Udah 43 tahun. 43 tahun sesuai dengan umur saya. Saya lahir, beliau baru menikah itu. Apa Bang Iwan, mungkin banyak yang ya berumah tangga kayak Ebel, kayak Vincent. Dia baru Maksudnya? baru bercerai. Ini. Kalau saya masih. Oh lu ya? Iya. Berapa bulan lalu Bang Iwan baru bercerai. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses kehidupan. Nah makanya mungkin Bang Iwan ada kata-kata gitu. Apa Bang Iwan yang bisa membuat Bang Iwan terus membara? Oh, nggak tahu membara apa, nggak mungkin gue terlalu ego kali sama musik ya. Jadi terlalu ke musik, jadi nggak terlalu mikir-mikir yang lain-lain. Alhamdulillah bini gue ya sabar. Tapi lo ini juga sih celangapan juga. Selangapan. Jodoh kan akan datang lagi terus. Iya pasti, itu insya Allah lah, amin. Udah punya ini, udah anak. Anak tiga. Kalau bisa baikan lagi seru tuh, balik. Wah. Biasa aja, gue sama Caca juga masih ngobrol. Akan ada peluang untuk mungkin? Ya kita lihat nanti aja ya, gue nggak bisa mengandai-andai atau apa. Viral suara rekaman Amar Ibel tengah adu mulut karena harta. Ternyata faktanya begini. Di tengah proses cerai yang masih berjalan di Pengadilan Agama Depok, ramai di sosial media rekaman suara Irish Bella dan Amar Zoni yang tengah adu mulut soal kondisi keuangan rumah tangga mereka. Sontak rekaman pertengkaran itu menjadi sorotan netizen yang kemudian mengaitkannya dengan gugatan cerai yang dilayangkan Ibel terhadap Amar.
usut punya usut, rekaman suara yang beredar itu ternyata tidaklah seperti yang dipikirkan oleh publik. Karena faktanya rekaman suara itu merupakan potongan dari video konten Amar yang tengah mengerjai Ibel saat mereka masih tinggal satu atap. Pinjam uang sama kamu, ngapain aku pinjam uang sama orang? Kalau ada yang barang-barang itu ada, jual aja. Itu jual patek. Ya udah jual semuanya kalau kayak gitu. Terus kamu beli lagi tuh mobilnya balik. Lo ngapain, mobil itu juga mobil aku juga kok, atas nama aku juga, nggak ada masalah lah. Nggak apa-apa lah kalau aku Mobil jual. itu cuma satu. Terus nanti kalau kamu lagi pergi syuting terus aku kemana-mana naik motor gitu. Ya enggak lah, aku aja naik motor. Ngapain kamu naik motor? Biar aku aja motor ada 4 di situ kan. Kamu lagi malah Ya, pokoknya nggak ulang mau tahun. tahu itu mobil balikin. Itu mobil balikin. Jual anak aja. Ya udah dijual, aku udah kalah sayang dan aku harus bayar. Jadi aku punya utang daripada aku Ya aku pinjam lah kalau perlu sama orang. pinjam uang sama siapa? Nggak mungkin lah aku pinjam uang sama kamu. Ngapain aku pinjam uang sama orang? Kalau ada yang barang-barang itu ada, jual aja. Itu jual patek aku. Ya udah jual semuanya kalau kayak gitu. Terus kamu beli lagi tuh mobilnya balik. Lo ngapain, mobil itu juga mobil aku juga kok, atas nama aku juga, nggak ada masalah lah. Nggak apa-apa lah kalau aku Mobil jual. itu cuma satu. Terus nanti kalau kamu lagi pergi syuting terus aku kemana-mana naik motor gitu. Ya enggak lah, aku aja naik motor. Ngapain kamu naik motor? Biar aku aja motor ada 4 di situ kan. Ya udah biarin aja, kalau kita jual juga itu motor juga udah dapat 1 miliar. Fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Mengejutkan, Demian dan Sarah Wijayanto akui ada makhluk tak kasat mata yang pernah buat rumah tangganya hampir hancur. 10 tahun menikah, rumah tangga Sarah Wijayanto dan Demian Aditya memang tampak adem ayem dan jarang diterpa isu miring. Namun siapa sangka jika rumah tangga mereka justru nyaris berantakan gara-gara keberadaan energi negatif di lokasi syuting yang memayungi mereka. Berikut penuturan Demian dan Sarah Wijayanto. Jadi waktu itu kita syuting di Bali, di Taman Festival itu ya. Alasannya itu gini Pak, istri gue tuh udah capek. Tapi takut paling kalau misalnya gini nih apa ya, misalnya gini kayak misalnya merasakan sesuatu yang tidak dari biasanya, energinya cukup besar, negatif itu biasanya ini apa ya gitu. Terus kita sama-sama Cari tahu. Kayak gitu sih. Viral di sosial media. Viral ex-girl group JKT48 buka lowongan kerja untuk ART, tapi syaratnya gaji ditahan 3 bulan. Cleopatra Japri, mantan personil JKT48 jadi bulan-bulanan netizen di media sosial setelah Chloe, demikian sapaan akrabnya, membuka lowongan kerja untuk ART dengan gaji hanya 1,7 juta dan bahkan pembayaran ditahan selama 3 bulan. Tidak hanya itu, anggota generasi pertama JKT48 ini juga dirujak netizen lantaran mencantumkan sederet kriteria ART yang dicarinya, yang dinilai tak sepadan dengan gaji yang ditawarkan. Lantas, apa tanggapan Cleo terkait bulan-bulanan netizen yang menyasarnya? Masya Allah, daripada beli yang aslinya lebih baik versi emas. Masya Allah, ada talinya, ada dua, jangan sedih. Masya Allah. Nah, jadi orang biar aja punya KWK asli, kita punya versi emasnya. Masya Allah. Jadi kita pakai yang mana ya hari ini? Ini atau ini? Ini aja deh. Simpan dulu. Wah. Lebih baik sih kalau menurut saya, lebih baik kalau tidak perlu dipamerkan, itu lebih baik. Tapi kalaupun udah telanjur ya mungkin cukup sampai di situ aja. Jangan terlalu berlarut-larut, nanti
malah menimbulkan kecemburuan sosial, ya kan, nanti dibilang lagi norak, malah nanti dapat hujatan. Yang tadinya pikir pengennya dapat sambutan yang positif, mungkin show off, tapi akhirnya jadi malah dihujat orang. Momen hangat Amanda Manopo dapat surprise ulang tahun ke-24 dari ayah dan kakaknya. Amanda Manopo mendapat kejutan ulang tahun yang ke-24 dari ayah dan kakak tercinta di lokasi syuting. Sempat terkejut, tapi sejurus kemudian, mantan pemeran Andin di sinetron fenomenal Ikatan Cinta ini langsung memeluk ayah dan sang kakak. Bukan hanya dari keluarga, Manda ternyata juga mendapat surprise ulang tahun dari rekan-rekan kerjanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh no. Bisa ada lu sih. Ya, kenapa nggak bisa? Pilihnya sekarang juga. Selamat ulang tahun, Manda. Buset, banyak orang. Aku nggak tahu ya, aku cuma mau jadi diriku sendiri aja. Aku pun juga masih belajar untuk gimana caranya untuk menjadi lebih baik. Kritik-kritik mereka mungkin itu bisa membuat saya menjadi lebih membangun lagi untuk kedepannya. Momen kocak Nikita Willy sebut lebih pilih dikasih uang atau ATM buat netizen, sebut wakili suara istri. Baru-baru ini Nikita Willy menghibur penggemarnya di media sosial dengan pengakuannya yang unik. Ya, di tengah-tengah sesi pemotretan bersama sang suami tercinta, pengusaha Indra Priawan, Niki mengungkapkan jika dirinya tidak suka menerima bunga, tetapi lebih memilih menerima kartu kredit atau kartu ATM. Sontak ungkapan hati Niki tersebut memantik tanggapan lucu yang beragam dari para Niki lovers. Ternyata gue punya kesamaan sama Nikita Willy dan gue bangga, ujar netizen. Tapi aku memang dari dulu emang gak suka dikasih bunga, aku lebih suka dikasih kartu kredit atau kartu ATM. Looknya Indra sangat-sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Biasanya bajunya cuma hitam, navy, putih, udah kayak opa-opa Korea. Semua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk aku juga gitu. Dan aku suka share ilmu yang aku dapat karena aku juga lihat di Instagram atau di TikTok banyak sekali ibu-ibu juga share ilmu yang mereka punya.